Tahun 2020 merupakan tahun krisis dan mengkhawatirkan yang dialami oleh seluruh negara di dunia akibat pandemi virus COVID-19. Virus COVID-19 merupakan penyakit baru yang memiliki tingkat penularan relatif cepat dan jumlah kasus positif meningkat secara eksponensial. Berdasarkan data WHO, jumlah pasien positif COVID-19 di dunia mencapai 48,7 juta pada November 2020. Setelah memutuskan dalam rapat kabinet bahwa opsi yang kita pilih adalah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Pandemi COVID-19 telah mendatangkan banyak dampak negatif, tidak terkecuali kepada para pelaku UMKM atau usaha mikro kecil. Menurut Deputi Bidang Restrukturasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM, Edi Satria mengungkapkan bahwa UMKM adalah bumper bahkan menjadi bantalan ekonomi nasional. Berdasarkan Badan Pusat Statistika, pada tahun 2018, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,2 juta unit usaha dan menyerap 97% dari total tenaga kerja dan 99% dari total lapangan kerja. UMKM pun memiliki kontribusi sebesar 60,3% dari total PDB Indonesia. Sejak COVID-19 masuk ke Indonesia, para pelaku UMKM merasa terpukul karena perekonomian di Indonesia mengalami keterhambatan dan tidak berjalan secara optimal. Kebijakan pembatasan sosial berskala besar mengakibatkan orang-orang dirumahkan dan tidak adanya transaksi ekonomi secara langsung. Hal tersebut mengakibatkan menurunnya demand atau permintaan karena menurunnya taraf ekonomi rumah tangga. Yang pada akhirnya, para pelaku UMKM harus mem-PHK para pekerjanya karena tidak adanya penerimaan atau revenue pelaku UMKM karena tidak bisa menutupi expenditure. Namun, tidak ada suatu permasalahan tanpa adanya penyelesaian. Terdapat solusi jitu untuk menangani permasalahan UMKM di tengah pandemi COVID-19 ini. Salah satu caranya adalah dengan digitalisasi ekonomi. Digitalisasi ekonomi ini sudah diterapkan di negara adidaya Amerika Serikat. Bahkan sebesar 90% UMKM di sana sudah melakukan digitalisasi ekonomi. Di Indonesia sendiri hanya 13% UMKM yang melek digital. Padahal digitalisasi ekonomi memiliki beberapa keuntungan, yaitu yang pertama, memiliki pasar dengan jangkauan yang lebih luas karena tidak terbatas oleh jarak dan waktu. Yang kedua, memperkecil biaya operasional karena tidak diperlukan beban untuk membayar toko offline maupun biaya-biaya yang lainnya. Yang ketiga, UMKM yang berhasil melakukan digitalisasi online akan mendapatkan kepercayaan lebih di mata para konsumen. Serta yang keempat, kemungkinan pertumbuhan akan lebih cepat dikarenakan pengguna internet yang juga semakin meningkat dari waktu ke waktu. Lalu, mengapa pelaku UMKM di Indonesia belum banyak yang melakukan digitalisasi ekonomi? Alasan utamanya adalah karena belum adanya kesetaraan edukasi terhadap teknologi, khususnya terhadap pelaku-pelaku UMKM yang berada jauh dari pusat kegiatan ekonomi. Lalu, apa yang bisa dilakukan? Yang pertama, pemerintah dapat membuat lembaga atau organisasi yang terintegrasi kepada para pelaku UMKM sesuai dengan bidangnya masing-masing. Tujuannya agar sosialisasi dan pengedukasian terkait teknologi dapat menyeluruh dan secara merata bisa berdampak kepada seluruh pelaku UMKM. Yang kedua adalah melakukan kampanye Triple C pada aplikasi, yaitu Create, Communicate, and Collaborate. Harapannya, para pelaku UMKM dapat menemukan banyak opportunity dan berkolaborasi dengan pelaku UMKM lainnya, sehingga dapat memperbesar peluang untuk sukses. Dan yang ketiga, Supportive Ecosystem. Supportive Ecosystem di antara pelaku UMKM dapat mencapai 10 juta UMKM melakukan digitalisasi ekonomi di Indonesia.
Harapannya, para pelaku UMKM bisa menjadi bumper ekonomi yang kuat dan bisa beradaptasi di era pandemi seperti ini.